Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Pesan yang Indah di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini firman Tuhan bagi kita yang menjadi bahan khotbah di peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di Jumat Agung. Pesan yang indah dari firman Tuhan Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan ayat 48. Demikian dituliskan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Injil Lukas semakin jelas kita melihat bahwa kasih Allah adalah untuk semua orang tanpa memandang muka. Bahkan di Injil Lukas kita melihat terkesan bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus atau kabar baik seolah berpihak pada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang miskin, orang-orang yang hilang, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tidak menemukan jalan kembali pada kasih karunia Tuhan. Bahkan sampai pada masa penyaliban di akhir peristiwa itu pun kita masih melihat Tuhan memberi pengampunan luar biasa bagi orang yang tersesat, yang tersalib bersama dengan Dia, yang menyadari dosanya, yang menyadari kesalahannya. Sekali lagi kita melihat jelas bahwa kasih Tuhan itu ditujukan bagi semua orang dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus tanpa memandang muka, apakah dia orang kaya, orang miskin, orang yang terpinggirkan, orang yang sudah hidup benar, orang Yahudi, atau siapapun. Kasih karunia itu tersedia untuk semua orang. Tiba pada masanya peristiwa yang kita baca di teks kita ini. Kristus Yesus Tuhan kita telah melalui malam yang panjang dengan segala bentuk penghinaan dan penyiksaan. Dan kini ia menghadapi hari yang panjang juga dengan segala penderitaan, hinaan yang diberikan kepadanya. Tiba pada masa ini ayat teks yang kita baca semuanya berakhir dalam peristiwa ini. Tetapi sebelum semuanya itu berakhir, diberitakan Injil Lukas kepada kita dan Injil lainnya juga, bahwa kondisi alam pada masa itu sangat berbeda. Lukas menggambarkannya dengan ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kegelapan tentunya adalah gambaran dosa. Tetapi bila kita mengingat pada orang Yahudi yang selalu meminta tanda, seharusnya tanda ini bisa mereka baca. Seharusnya mereka yang menginginkan tanda mukjizat, peristiwa-peristiwa yang tidak biasa, harusnya dapat melihat dan belajar dari tanda ini. Dan juga diperkuat dengan tabir bait suci yang terbelah. Dan tabir bait suci terbelah dua. Langsung disaksikan oleh orang Yahudi yang tentunya mereka ada di sana. Tetapi apakah keajaiban ini juga mampu mengubah pikiran mereka, mampu membuat mereka mengenal Yesus? Bukankah mereka selalu meminta tanda?
Tetapi sobat Kristiani, 1000 tanda pun diberikan bagi orang yang mengeraskan hati, tidak akan pernah menghasilkan iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Iman percaya akan keselamatan dari Allah. Jadi dapat kita simpulkan, permintaan mereka akan tanda hanyalah sebuah kemunafikan. Hanya satu jalan untuk mencari-cari kesalahan Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kemudian mereka dapat menghukumnya, menyalibkannya sesuai dengan hukum Romawi pada masa itu. Tetapi bagi kita yang percaya, peristiwa ini semakin meneguhkan iman percaya kita pada Tuhan Yesus Kristus, pada Anak Allah yang menyerahkan nyawanya. Dalam teks ini kita perlu memperhatikan apa yang dikatakan oleh Lukas di sini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Aba, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nyawanya tidak diambil daripadanya, hidupnya tidak diambil daripadanya, tetapi diserahkannya untuk dunia, untuk orang berdosa, untuk Anda, untuk saya. Ia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan atas dosa manusia, sebagai tanda perdamaian dengan Allah. Dan Injil Lukas memberi informasi kepada kita tentang satu peristiwa besar bagi kita orang percaya, di mana disebutkan di sini, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Kesaksian ini menegaskan bahwa Tuhan kita tidak bersalah atas hukuman yang ia terima, dan sesungguhnya hukuman itu tidak pantas diberikan kepadanya karena ia adalah orang benar. Kesaksian ini tentunya didengarkan oleh para penulis Injil. Kesaksian ini tentunya dengan kuat disuarakan oleh kepala pasukan itu, didengarkan oleh para murid dan para penulis Injil, sebab mereka tidak begitu dekat pada salib itu. Tetapi mereka menuliskan kesaksian ini yang penting bagi kita, bahwa Tuhan kita adalah orang benar. Orang benar menyerahkan nyawanya untuk membenarkan. Sebab orang yang tidak benar tidak akan mampu membenarkan orang yang bersalah, orang yang tidak benar. Hanya orang yang benar yang mampu membenarkan mereka yang tidak benar. Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang benar. Maka pembenaran yang ia lakukan adalah sempurna terhadap kita yang tidak benar. Selanjutnya Lukas memberikan informasi tentang orang-orang yang menyaksikan penyaliban itu. Dikatakannya demikian, "Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri." Kita tidak tahu kenapa mereka memukul-mukul diri. Lukas tidak memberikan alasan mengapa mereka memukul-mukul diri. Tetapi kita paham bahwa perilaku seperti ini adalah perilaku orang yang menyesali sesuatu peristiwa. Mereka menyesali peristiwa yang terjadi itu. Mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Orang-orang yang datang pada masa itu dan menyaksikan peristiwa itu sebagai suatu tontonan, melihat salib, tetapi mereka tidak memahami peristiwa yang terjadi, tidak mengerti apa yang terjadi. Tuhan Yesus mengatakan sejak awal di kayu salib itu, "Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mereka, orang yang datang pada saat itu, baik orang Yahudi, baik non-Yahudi, atau siapapun yang datang pada masa itu, tidak memahami peristiwa itu. Emosi manusia berbeda. Ada yang mengatakan biarlah ia merasakan itu. Bahkan salah satu yang tersalib itu pun mengatakan, mengutuki Yesus, "Apakah engkau benar anak Allah? Jika demikian turunkanlah kita dari salib ini." Emosi orang yang menghadiri penyaliban itu berbeda-beda. Tetapi ada orang yang menepuk-nepuk dadanya, memukul-mukul diri. Bukti penyesalan mereka, tanda penyesalan mereka. Peristiwa itu menggambarkan mereka kehilangan harapan karena sesungguhnya tidak memahami peristiwa penyaliban itu. Pesan yang indah bagi kita, jangan ikut-ikutan meminta tanda atau meragukan tanda
tentang kasih Tuhan yang telah nyata dalam Kristus Yesus. Percayalah bahwa kematian itu adalah sesuatu peristiwa yang terjadi demi diriku. Karena kasih Tuhan, ia menyerahkan hidupnya, ia menyerahkan nyawanya. Yang kedua, pesan yang indah bagi kita adalah kita juga patut dengan memukul-mukul diri, menyesali dosa kita, memukul-mukul diri, tetapi dengan bentuk yang lain. Memukul-mukul diri dalam artian memperbaiki diri, mensyukuri pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dengan perilaku yang benar, menjadi orang benar karena kita telah dibenarkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu yang telah membenarkan diriku, dan biarlah dalam kasih-Mu selamanya aku menjadi orang yang memukul-mukul diri, dalam artian yang menyesali dosaku tetapi bersyukur atas penebusan-Mu, dan aku menjadi orang yang benar sepanjang hidupku. Dan teks ini memastikan kepada kita bahwa jiwa kita juga akan tenang bersama dengan Tuhan kita. Jiwa kita juga akan selamat bersama dengan Yesus yang telah pertama menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Allah Bapa kita. Dengan pengorbanan itu, tenanglah jiwaku bersama dengan Tuhan. Amin.